Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah boleh kita menanam dalam satu hamparan itu berbeda varietas. Dan tentunya seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya pelajari, yang saya amati di kebun saya pribadi dan kebun orang-orang di sekitar saya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, bisa menjadi bahan perbandingan kita bersama, dan tentunya bisa menjadi solusi bagi para petani sawit, karena saya yakin masalah setiap petani itu sama saja dimanapun kita berada. Ini teman-teman, tempat saya ini banyak sekali gangguan tikus dan gangguan tupai ya, jadi buahnya seperti ini. Terkadang buah yang masih muda pun dimakannya, tapi itu tidak masalah, dan tentunya Tuhan pasti masih akan memberikan rizki kepada kita bagi orang-orang yang sabar. Oke teman-teman, apakah boleh kita menanam beda varietas di dalam hamparan kebun yang sama? Misalkan kita menanam BL1 dan Simalungun, seperti yang saya lakukan di kebun saya yang baru saya buka, baru saya tanam. Saya menanam itu sebagian BL1 dan sebagian itu Simalungun, dan hal tersebut tentunya tidak masalah dan bukan faktor yang bisa menyebabkan nanti sawit kita ini berbuahnya menjadi terganggu. Tentunya seperti ini teman-teman, sawit ini adalah sawit yang mengandalkan genetik. Ketika memang genetiknya bagus, maka nanti buahnya juga akan bagus. Anggapan bahwa nanti ketika sawit kita yang memiliki varietas unggul atau memang benih yang baik yang kita beli dengan harga yang mahal, ketika dicampurkan atau tetangga kita misalkan benihnya abal-abal, kemudian benih kita itu atau sawit kita menjadi rusak, tentu tidak teman-teman, karena memang sawit itu adalah masalah genetik. Ketika kita menanam sawit dengan genetik yang bagus, maka nanti hasilnya juga akan bagus, meskipun di sebelahnya itu adalah sawit yang bisa dikatakan sawit tidak produktif atau sawit jantan atau sawit landak. Dan jangan khawatir teman-teman, ketika itu dilakukan penyerbukan oleh sawit yang memang tidak produktif, itu nanti tempat kita masih tetap bisa produktif, tapi dengan perawatan yang bagus. Itu syaratnya. Percuma saja kalau kita menggunakan benih yang bagus ketika kita tidak melakukan perawatan yang baik dan benar, maka tentunya hasil produktivitasnya juga akan sedikit berkurang. Atau ketika kita menggunakan jarak tanam yang salah, misalkan terlalu rapat, tentunya nanti hasil produktivitasnya juga akan menurun meskipun kita menggunakan benih yang unggul. Kembali lagi ke tema teman-teman, bahwa sawit ini memang tumbuhan yang tergantung terhadap genetik. Ketika genetiknya bagus seperti yang sudah saya sampaikan, maka hasilnya tidak dipengaruhi. Karena apa teman-teman? Ketika kita menanam dengan varietas yang bagus, maka hasilnya masih tetap seperti varietas yang kita tanam. Lalu kemudian mengapa bisa dikatakan benih itu tidak bagus? Karena penyerbukannya yang tidak bagus itu bukan dari indukannya. Kalau indukannya meskipun mendapat penyerbukan dari manapun, nanti buahnya masih tetap sesuai dengan varietas yang kita tanam. Nah, yang menjadi buruk itu adalah nanti anakannya teman-teman. Maka dari itu mengapa kita disarankan untuk menggunakan varietas yang bagus dan benar? Karena orang-orang yang memang sudah melakukan penelitian, sudah melakukan penyemaian pembenihan secara resmi, itu memang sudah melakukan riset dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka bisa menentukan benih yang bagus dan benih yang tidak bagus. Dan mereka juga melakukan penyerbukan secara manual atau penyerbukan yang dilakukan oleh manusia atau bantuan manusia, sehingga serbuk sari yang diberikan atau dalam pengawinannya itu memang jelas serbuk sarinya dari mana, terus bakal buahnya indukannya itu memang yang bagus, dan memang hal itu memang sudah direkayasa oleh para peneliti. Oleh karena itu teman-teman, mengapa benih cabutan atau benih yang bisa dikatakan abal-abal itu ada potensi kegagalannya itu lebih besar? Karena memang kita tidak bisa menilai atau
mengetahui mana benih yang memang benar-benar bagus untuk ditanam. Yang kedua, memang penyerbukannya itu berasal dari bunga jantan yang kita tidak tahu asal usulnya. Itu yang kita takutkan. Dan tentunya mengapa benih abal-abal itu besar sekali potensinya, ya potensi kegagalannya tentunya kita sendiri tidak bisa menentukan apakah benih itu memang benar-benar benih bagus atau tidak. Dan selanjutnya teman-teman, seperti kembali lagi ke tema, bolehkah kita menanamnya? Ya tentu saja boleh. Bahkan benih abal-abal itu dalam satu hamparan bisa berbagai macam bentuknya, bukan hanya berbagai macam varietas, tapi dalam satu hamparan itu kalau kita menggunakan benih yang asal usulnya tidak jelas seperti cabutan atau memang benih yang tidak resmi yang kita dapatkan dengan cara yang mungkin harganya yang murah seperti itu biasanya nanti akan tumbuh dengan bentuk dan jenis-jenis yang berbeda-beda teman-teman. Mengapa seperti itu? Ya tentunya kita tidak tahu, karena benih itu memang mungkin tidak diambil dari satu sumber yang sama, mungkin hanya mengambil dari berondolan atau mengambil dari bawah-bawah kebun-kebun seperti itu. Jadi kita tidak tahu asal usul yang benar benih tersebut. Maka dari itu sawit yang kita tanam dengan jenis benih yang tidak jelas atau benih yang abal-abal tentunya nanti akan menghasilkan berbagai macam bentuk. Maka dari itu teman-teman, ya sebisa mungkin kita menggunakan benih yang resmi dengan varietas yang resmi, sehingga kebun kita ini memang benar-benar satu jenis. Kalau memang itu bagus, ya semuanya akan bagus. Dan potensi kegagalannya itu teman-teman sangat-sangat bisa dikatakan lebih kecil daripada kita menggunakan benih yang abal-abal lah. Menyebutnya apa ya, ya benih abal-abal seperti itu. Jadi seperti kebun saya ini, saya menggunakan benih yang kurang jelas pada waktu itu. Jenis benihnya kalau ditanya ya dulunya sih katanya benih PPKS, tapi melalui jalur belakang atau orang dalam, dan tentunya hal tersebut tidak bisa diyakinkan apakah itu asli atau tidak, karena memang benar-benar tidak resmi. Dan hal itulah yang membuat saya sekarang ini sedikit menyesal mengapa saya melakukan penyemaian atau menanam benih yang seperti itu. Dan dalam kebun saya ini kegagalannya itu sudah lebih dari 30% teman-teman. Saya sudah mengganti, dan beberapa batang yang ada yang masih saya pelihara sekarang ini memang hasil produktivitasnya memang cukup cukup mengecewakan ya, cukup mengecewakan. Memang ada beberapa yang berbuah unggul, berbuah super, namun sebagian juga buahnya itu tidak membuat hati saya gembira. Dan tentunya hal tersebut jangan sampai dilakukan oleh teman-teman, karena sawit ini penyesalannya bukan hanya sehari dua hari, bisa kita nikmati penyesalannya itu hingga berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu mulailah dengan cara yang benar. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas subscribe-nya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.